Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Izati, kelas PI 2, Program Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan tema metode, teknik, strategi, serta komponen umum strategi pembelajaran. Masuk ke poin yang pertama tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya, metode pembelajaran adalah sebuah cara yang digunakan oleh guru atau pendidik guna menyampaikan materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu macam metode pembelajaran. Di sini saya sebutkan 9 macam. Yang pertama metode ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang ke-8 debat, yang ke-9 simposium. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing pengertian singkat dari macam-macam metode pembelajaran tersebut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan sebuah metode yang digunakan oleh guru atau pendidik secara lisan menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah metode di mana guru menunjukkan cara suatu kegiatan atau proses kepada peserta didik. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode di mana peserta didik berdiskusi tentang materi pembelajaran dengan dipandu oleh guru atau pendidik. Yang keempat, simulasi. Metode simulasi merupakan sebuah metode di mana peserta didik memerankan peran tertentu dalam suatu situasi atau kejadian. Yang kelima, metode laboratorium. Metode laboratorium merupakan sebuah metode di mana peserta didik melakukan sebuah praktikum atau percobaan guna peserta didik memahami materi pembelajaran secara langsung. Yang keenam, metode pengalaman lapangan. Metode pengalaman lapangan di sini merupakan sebuah metode di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari pengalaman secara langsung baik di kehidupan nyata. Yang ketujuh, metode brainstorming. Metode brainstorming adalah sebuah metode di mana peserta didik dibiarkan menghasilkan ide-ide baru secara bertukar pikiran secara bebas dan kreatif. Metode debat. Yang ke-8, metode debat. Metode debat merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peserta didik untuk beradu argumentasi antara individu atau dua orang lebih atau berkelompok guna memperoleh materi pembelajaran. Yang ke-9, metode simposium. Metode simposium merupakan suatu kegiatan yang mempertemukan beberapa pembicara untuk menyampaikan paparan singkat tentang suatu topik atau beberapa aspek dari topik yang sama. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu teknik pembelajaran. Di sini saya sebutkan teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Maksudnya, teknik pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk membantu siswa atau murid belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada materi pembelajaran, gaya belajar siswa, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Masuk ke poin yang keempat tentang macam teknik pembelajaran. Di sini saya sebutkan ada 7 macam teknik. Yang pertama, teknik the power of two. Yang kedua, teknik critical. Yang ketiga, teknik card sort. Yang keempat, teknik peta konsep. Yang kelima, teknik jigsaw. Yang keenam, teknik poster comment. Yang ketujuh, index card math. Baik, saya akan menjelaskan pengertian masing-masing. Yang pertama, teknik the power of two. Teknik the power of two merupakan teknik pembelajaran kooperatif yang berfokus pada kolaborasi antara dua orang siswa untuk belajar bersama. Yang kedua, teknik kritisal. Teknik kritisal merupakan suatu teknik yang tidak merujuk kepada satu teknik pelajaran spesifik, melainkan seperangkat keterampilan dan strategi yang dapat diterapkan dalam berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga, teknik card-sort. Teknik card-sort adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan pengguna untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang menurut mereka masuk akal. Yang keempat, teknik peta konsep. Teknik peta konsep adalah metode visual untuk mengorganisir dan mewakili informasi. Teknik ini menggunakan diagram yang menghubungkan ide-ide utama dan sub-ide dengan garis dan kata-kata kunci. Yang kelima, teknik jigsaw. Teknik jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif yang seru dan efektif untuk membantu siswa belajar materi pelajaran secara aktif dan kolaboratif. Yang keenam, teknik poster comment. Teknik poster comment merupakan teknik pembelajaran yang memanfaatkan poster sebagai media untuk merangsang diskusi dan pemikiran kritis siswa. Yang ketujuh, teknik index card math. Teknik index card math merupakan teknik pembelajaran yang aktif, yang sederhana, namun efektif untuk membantu siswa belajar dan menghafal materi pelajaran. Masuk kepada poin yang kelima, yaitu strategi pembelajaran. Di sini saya tulis, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Jadi, strategi pembelajaran yaitu sebuah cara yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Terus jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran di sini saya sebutkan 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Maksudnya strategi pembelajaran yang langsung itu sebuah strategi yang digunakan secara langsung oleh pendidik atau guru. Yang kedua, strategi pembelajaran dengan diskusi, di mana strategi ini sebuah cara yang digunakan secara berdiskusi oleh guru atau pendidik antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, strategi pelajaran kerja kelompok kecil. Strategi pembelajaran kerja kelompok kecil merupakan sebuah strategi pembelajaran di mana seorang guru memberikan tugas materi pembelajaran yang dilakukan secara kerja kelompok kecil. Yang keempat, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang keempat, strategi pembelajaran cooperative learning. Strategi pembelajaran cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kelima, strategi pembelajaran problem solving. Strategi pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri dan kreatif. Masuk kepada poin yang terakhir, yaitu tentang komponen umum strategi pembelajaran. Adapun komponen umum strategi pembelajaran, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, yang kelima evaluasi pembelajaran. Maksudnya
Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sebagai guru atau pendidik, kita harus menentukan tujuan dari pembelajaran yang tersebut. Yang kedua, materi pembelajaran. Maksudnya, seorang guru atau pendidik harus memegang pada materi pembelajaran masing-masing, tidak boleh bercampur. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu sebuah guru atau pendidik harus memilih metode pembelajaran yang cocok pada materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat, media pembelajaran. Maksudnya seorang guru atau pendidik harus memilih dan mempersiapkan media apa saja yang akan digunakan dalam materi pembelajaran tersebut. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Maksudnya dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran, seorang guru atau pendidik harus mengevaluasi sejauh mana pembelajaran tersebut berhasil. Jadi kesimpulannya, metode, teknik, strategi pembelajaran merupakan 3 hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya harus digunakan secara terpadu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan dengan hasil PPT saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.